Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas HIC sistem yang ada di unit Komatsu PC 2000 ya. Apa itu HIC? Jadi kepanjangannya ini adalah Hydraulic Idler Cushion ya, atau sistem yang berfungsi untuk menggantikan fungsi recoil spring pada unit ekskavator yang ada di bawahnya ya. Contoh kayak PC 12,5 ke bawah ya, dia menggunakan recoil spring untuk meredam kejutan yang diterima oleh idler di treknya ya. Nah, kalau PC 12,5 ke bawah menggunakan recoil spring untuk mekanisme peredam kejutan yang diterima oleh idler. Kalau di PC 2000 dia menggunakan sistem HIC ya, atau peredamnya ini menggunakan hidrolik silinder ya. Di sini nanti ada silinder HIC di sisi kiri dan sisi kanan yang terhubung dengan track adjuster, kemudian terhubung dengan idler. Jadi ketika idler dia menerima kejutan dari depan, maka kejutannya ini akan diteruskan menuju ke HIC, sehingga HIC inilah yang akan meredam kejutan yang ada di track ya. Nah, untuk komponen-komponennya apa saja ya? Pertama, HIC di PC 2000 untuk oli yang masuk ke sistem HIC dia disuplai dari jalurnya track sebelah kanan ya. Nah, ini dari pompa nanti melewati line filter nomor 16, kemudian masuk ke control valve nomor 15 ya. Ini control valve kanan, kemudian melewati center joint nomor 14 atau swivel joint. Kemudian dari sini, nah, selain disuplai untuk memutar travel motor nomor 13, ini nanti akan dicabang menuju ke HIC system melewati check valve nomor 12, kemudian reducing valve ya nomor 11. Nah, reducing valve di sini setting pressure-nya 180 kg per cm persegi. Jadi pressure maksimal yang ada di HIC system ini dijaga sebesar 180 kg per cm persegi. Nah, oli setelah melewati reducing valve ya, kemudian nanti ketemu dengan komponen nomor 10. Nomor 10 ini valve ya. Valve yang bisa kita buka dan bisa ditutup ya. Ini bisa disebut juga valve supply nomor 10. Nah, setelah melewati valve ini, terus dia melewati check valve lagi nomor 9, baru ketemu dengan akumulator nomor 8. Nah, yang berfungsi untuk meredam nanti ya ketika terjadi kejutan di idler itu adalah akumulator nomor 8 ya. Karena akumulator ini isinya nitrogen ya, sedangkan nitrogen kan bisa dimampatkan. Nah, ketika nanti ada tekanan dari depan, maka pressure di sini meningkat, akan diredam oleh nitrogen. Ketika nanti tekanannya hilang ya, nitrogen di sini dia akan mengembalikan oli menuju ke silinder HIC lagi ya, untuk mengisi, atau silindernya nanti memanjang lagi. Nah, setelah dari akumulator ya, nanti ada komponen nomor 7, yaitu relief check valve dengan setting pressure 82 kg per cm persegi. Berikutnya setelah dari sini ya, suplai oli nanti dicabang menjadi dua, masuk ke silindernya HIC sisi kanan dan sisi kiri ya. Nah, di silinder ini nanti ada dua komponen besar ya, housing sama piston ya, nomor 5 dan nomor 4. Kemudian ini terhubung dengan pistonnya track adjuster nomor 3 ya, diteruskan menuju ke idler sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di sini ini ada satu jalur yang menuju ke bawah, garis putus-putus ya. Ini adalah jalur drain yang ditutup oleh valve nomor 6. Ketika valve ini kita buka, maka kita mengalirkan oli di sistemnya HIC menuju ke tank ya, menuju ke tangki melalui jalur drain yang di travel motor ya. Nah, jadi di sistem HIC ada dua valve tadi, nomor 10 dan nomor 6. Nomor 10 ini untuk valve supply, kemudian nomor 6 ini untuk valve drain ya. Valve drain ini berfungsi untuk merilis pressure HIC menuju ke tangki. Yang 10 ini berfungsi untuk mengisi jalurnya HIC ya, atau sistemnya HIC dari travel kanan. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, misalkan unit bergerak maju gitu ya, kemudian treknya nabrak gundukan tanah ya, maka idler ini akan terdorong ke arah belakang ya, atau ke kanan kalau di sirkuitnya ini.
Nah, saat idler ini terdorong ke kanan, dorongan dari depan tadi itu akan diteruskan ke silindernya HIC. Nah, saat silinder HIC ini dipaksa ya bergerak ke kanan, maka pressure oli yang ada di dalamnya silinder ini akan naik. Nah, ketika pressernya di sini naik lebih dari 82 kilo, maka dia akan berhasil melewati relief valve nomor 82 ya. Kemudian dihubungkan dengan akumulator nomor 8. Nah, pressure oli dia akan dimasukkan ke akumulator karena di sini nitrogen ya. Nitrogennya ini ruangannya akan semakin mengecil sehingga oli akan ditampung di sini. Nah, itu saat dia proses meredam ya. Ketika nanti kejutannya ini udah hilang ya, idlernya balik ke kiri, maka nitrogen di sini akan mendorong olinya untuk mengisi lagi jalur yang ada di sistemnya HIC ya. Olinya akan dikirim masuk ke silinder lagi sehingga HIC nya ini akan memanjang lagi ya. Nah, itu proses ketika tekanan dari depan idler ini sudah hilang ya. Nah, kemudian saat proses pengisian oli di sistemnya HIC seperti apa ya, misalkan kita habis ganti silinder, ganti hose dan lain-lain gitu ya, maka di sistem ini harus kita isi olinya ya, atau udara yang ada di dalamnya sistem ini harus kita buang. Caranya seperti apa? Oke, pertama kita pastikan dulu untuk plug nomor 6 ini posisinya tertutup ya, sebelum kita buka jalur yang mau ngisi. Nah, ketika valve di nomor 6 ini sudah kita tutup ya, kemudian valve nomor 10 ini kita buka. Nah, valve-nya kita buka, kemudian kita menggerakkan unit travel kanan ya. Nah, ketika travel kanannya digerakkan, nanti akan ada oli yang masuk ke sistemnya HIC melalui reducing valve nomor 11 sebesar 180 kilo. Nah, oli di sini ya, dia nanti akan mendorong udara. Kemudian di silindernya HIC di sini terdapat plug bleeding. Plug bleeding ya, di sini kita kendorkan supaya udara yang ada di sistem dia akan keluar melalui plug bleeding ini. Nah, saat proses oli masuk, udara akan keluar ya, sehingga nanti di jalurnya HIC, sistemnya HIC ini benar-benar diisi sama oli ya. Udara akan keluar semua melalui plug bleeding yang ada di silindernya HIC sisi belakang ya, dekat dengan hose supply posisinya. Nah, itu adalah cara ketika kita mengisi oli pada sistem HIC. Kemudian cara merilis pressure atau oli yang ada di sistem HIC seperti apa? Misalkan kita mau mengganti hose, mengganti silinder ya, maka pressure yang ada di sistemnya harus dirilis. Kenapa? Karena di sini nanti ada internal pressure yang tinggi ya. Kalau kita nggak buang dulu atau kalau nggak dirilis, ketika kita buka silindernya, maka yang terjadi nanti akan ada oli yang nyembur dari hose yang kita buka ya, maka pressernya harus dibuang. Caranya buang seperti apa? Oke, langkah yang pertama ya, plug nomor 10 atau valve nomor 10 ini harus kita tutup dulu ya. Valve supply-nya ini kita tutup. Kemudian valve nomor 6 ini kita buka. Nah, saat valve nomor 6 kita buka ya, itu sama saja kita menghubungkan sistemnya HIC menuju ke drain. Nah, saat di sini terhubung ke drain, maka pressure yang ada di sistemnya HIC ini akan habis ya, akan dihubungkan dengan tangki, maka pressure di sini akan hilang. Nah, barulah kita bisa melakukan proses pelepasan hose atau pelepasan silinder HIC ya, karena pressernya sudah hilang sehingga kita buka sudah aman, tidak ada oli yang nyembur ya. Nah, itu cara untuk merilis pressure yang ada di sistem HIC ya. Nah, itu mungkin sekilas cara kerja dari hidrolik idler cushion yang ada di PC 2000-8 ya.